Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Andi Setiawan SPD. Kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana sih cara belajar yang baik untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal. Mari simak penjelasan sebagai berikut. Panduan belajar yang efektif yang bisa membantu kita mencapai hasil yang baik ketika kita terapkan di sekolah atau belajar dimanapun. Pertama, persiapan sebelum belajar. Tentukanlah tujuan, tetapkan apa yang ingin Anda capai dalam sesi belajar tersebut. Lalu buatlah rencana belajar, rencanakan waktu, materi, dan metode apa yang akan digunakan selama mempelajari materi tersebut. Kemudian aturlah lingkungan belajar, pilih tempat yang tepat, carilah tempat yang bebas dari gangguan seperti kebisingan dan gangguan-gangguan lainnya. Dan pastikan tentu tempat itu nyaman untuk belajar, memiliki pencahayaan yang cukup, dan kursi yang nyaman untuk duduk yang cukup lama. Kemudian aturlah manajemen waktu, buatlah jadwal teratur, tentukan waktu belajar yang tetap setiap hari, misal di malam hari atau pagi hari. Cobalah untuk belajar teknik Pomodoro, 25 menit belajar, 5 menit istirahat, lalu ulangi terus siklus ini. Kemudian pahamilah metode belajar aktif, catatan efektif, gunakan metode mind map, meng-highlight poin-poin penting. Kemudian buatlah sesi diskusi kelompok dengan teman sebaya. Aturlah tempat untuk bisa diskusi dengan mereka agar pembelajaran kita bisa meningkat lagi, bisa memahami materi-materi yang lebih sulit. Selanjutnya, pahamilah teknik pembelajaran. Ada pembelajaran yang multisensori, gunakan berbagai media seperti video, audio, dan buku. Kemudian cobalah untuk mengajar materi kepada orang lain untuk bisa memperkuat pemahaman Anda. Sebuah penelitian mengatakan bahwa ketika kita mengajari orang lain tentang suatu materi yang kita pahami, ini akan menyebabkan meningkatnya pemahaman di otak kita, sehingga materi tersebut bisa bertahan lebih lama lagi dan kita bisa lebih menguasai materi tersebut. Kemudian evaluasi diri, kerjakan soal-soal latihan untuk menguji pemahaman kita, menguji pemahaman konsep. Kemudian lakukan review materi secara berkala untuk menghindari lupa. Untuk meningkatkan kekuatan ingatan perlu repetisi pengulangan materi. Kemudian ingatlah diri tentang tujuan jangka panjang dan manfaat belajar yang akan Anda capai. Evaluasilah tiap hari. Namun demikian, perlu kita menjaga kesehatan fisik dan mental. Aturlah tidur yang cukup, pastikan kita bisa tidur 7-8 jam setiap malam. Makan makanan sehat yang bergizi untuk menjaga energi dan konsentrasi. Tentu tak lupa bahwa olahraga teratur juga berkontribusi banyak. Lakukanlah olahraga ringan untuk menjaga kebugaran fisik dan mental kita. Dengan olahraga teratur, kita bisa meningkatkan kesehatan mental, bisa merasa lebih rileks dan bahagia karena ada hormon yang aktif ketika kita berolahraga. Kemudian gunakanlah sumber belajar tambahan, gunakan teknologi, manfaatkan aplikasi belajar, video online, dan podcast untuk memahami materi tambahan lainnya. Kemudian baca buku atau artikel yang relevan dengan topik yang dipelajari. Semakin banyak sumber yang kita gunakan, semakin baik pemahaman kita. Kemudian terus evaluasi metode belajar Anda dan lakukan penyesuaian. Apa yang penting, apa yang kurang, tambahlah sesuai dengan kapasitas Anda. Dan tentu tetap fleksibel, bersikap fleksibel terhadap perubahan jadwal atau metode belajar yang tidak efektif. Dengan mengikuti panduan ini, kita dapat meningkatkan efektivitas belajar dan mencapai hasil yang lebih baik. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Saya Andi Setiawan, BID. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.